Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Arkan dengan NIM 22153444022 dari Prodi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Elektro dengan kampus Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang saya buat dari mata kuliah proyek kontrol otomatis atau disebut PKO yang berjudul Panic Button Sistem berbasis ESP32 dan ESP32 CAM. Panic Button System ini merupakan sistem keamanan darurat yang dirancang untuk memberikan peringatan cepat ketika situasi berbahaya atau darurat. Ketika tombol ditekan, sistem akan mengirimkan sinyal ke server dan menampilkan gambar dari lokasi kejadian menggunakan kamera ESP32 CAM. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan sistem tanggap darurat yang efisien, cepat, dan terhubung secara otomatis melalui jaringan internet sehingga memudahkan pemantauan jarak jauh. Oke. Kalau sudah, kita cek. Dan hasilnya seperti ini. Oke, benar. Dan kita matikan. Berikut merupakan komponen hardware yang saya gunakan dalam sistem ini. Yang pertama, ESP32. ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang mengatur sistem logika, membaca sinyal dari tombol, dan mengirimkan data ke server. Yang kedua, ESP32 CAM sebagai modul kamera yang menangkap gambar atau video dari lokasi kejadian. Yang ketiga, push button. Push button digunakan sebagai tombol darurat atau panic button yang diaktifkan oleh pengguna. Yang keempat, power supply 5 volt sebagai sumber daya utama untuk seluruh sistem. Yang kelima, breadboard dan kabel jumper. Breadboard dan kabel jumper digunakan untuk menyusun dan menghubungkan seluruh komponen dalam rangkaian. Yang keenam, resistor pull up. Resistor menjaga kestabilan sinyal dari tombol agar tidak pembacaan yang salah. Semua komponen ini disusun secara efisien agar alat dapat bekerja stabil, mudah digunakan, dan dapat dikembangkan oleh lebih lanjut sesuai kebutuhan sistem keamanan di lapangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari flowchart yang alat saya buat, yaitu panic button. Ketika panic button dihidupkan, diaruskan listrik, yang langkah pertama yaitu WiFi connected. Jika WiFi dan password WiFi-nya benar, maka keluar connecting, masuk delay 5 detik, keluar WiFi connected, keluar IP address yang ada di ESP32, keluar IP ESP32 CAM-nya, dan keluar tulisan WebSocket Connected. Oke, kalau sudah keluar
tersebut, ketika panik dipencet atau tombol dipencet, maka tombol akan di-trigger dan dikirim ke JSON tipe panik. Akan keluar nama room-nya. Saya contohkan menggunakan room ruangan VIP. Jika sudah keluar, akan terbalas true dan seterusnya, dibawa ke WebSocket-nya dan berulang terus. Jika tidak ditekan tombolnya, maka tidak ada reaksi apa-apa di web. Jika WiFi tidak terkoneksi atau salah, maka keluar tulisan WiFi not connected dan keluar delay selama 5 detik, lalu loop kembali cek WiFi. Dan inilah flowchart alat yang saya buat, dan kembali ke video selanjutnya. Oke, video sekarang saya akan memperkenalkan alat dan komponen yang saya gunakan. Yang pertama, solder. Yang kedua, kabel yang diperlukan untuk tombol. Yang ketiga, ada timah. Yang keempat, kabel data untuk mengirimkan codingan ke ESP32 maupun ke ESP32 CAN. Yang kelima yaitu tombol. Yang ketujuh, ESP32 CAN. Dan yang terakhir ada ESP32 biasa. Dan kemudian yang ditambahan yaitu breadboard untuk kita mengetes apakah tombol itu berfungsi apa tidaknya. Oke, sekarang kita jelaskan bagian mana yang perlu disolder. Karena di codingan saya menggunakan pin 27, maka disolderlah di pin 27. Kamera ada sini. Nanti saya akan mensolder di bagian pin 27. Oke, ini hasil solderan saya. Dan mohon maaf, kabelnya agak berubah karena tombol yang tadi itu ternyata tidak berfungsi sama sekali. Kamera dulu. Kenapa saya nggak solder ESP32 CAN ya? Karena ini masih percobaan. Seharusnya nanti kalau alat sudah terpasang, bagian bawahnya nanti dicabut dan ambil jalur VCC dan GND bawa ke ESP32 CAN-nya tersebut. Sekian dari video komponen yang saya gunakan. Kembali ke video di awal. Untuk bagian software, sistem ini diprogramkan menggunakan Arduino IDE dengan bahasa program C++. Beberapa library yang digunakan antara lain wifi.h, http client.h, dan ISP ASN web server.h yang berfungsi untuk koneksi jaringan dan komunikasi antar perangkat. ESP32 terhubung dengan jaringan WiFi untuk mengirimkan data status tombol ke server berbasis flash yang dijalankan menggunakan Python di komputer. Server ini menampilkan status panik present dan hasil tangkap kamera dari ESP32 CAN secara real time melalui tampilan web. Dengan kombinasi hardware dan software ini, sistem mampu bekerja
secara otomatis dan terintegrasi menghubungkan alat fisik dengan sistem pemantauan digital secara langsung. Tampilan codingan ESP32 tombol. Yang pertama include v, ini library yang saya gunakan, v.h HTTP client untuk di tombol ESP32 yang tombol. Yang kedua ini ada wifi, saya menggunakan wifi rumah saya dan ini password wifi rumah saya, dan ini adalah atau IP yang ada di ESP32 camp. Dan yang ketiga yaitu IP server, karena saya menggunakan IP server lokal maka bukan HTTPS, di belakangnya ada 8080 yang akan muncul di web server tersebut. Saya pakai pin 27 untuk tombolnya, dan berikut adalah hasil codingan yang saya gunakan. Ini adalah ESP32 camp yang saya gunakan. Pakai library yang saya gunakan ESP garis bawah kamera.h server.h. Wave-nya juga sama, menggunakan rumah ESP32 cam yang saya gunakan. Dan selanjutnya melihat IP kamera. Nah, kita bawa ke bagian sini. Ini ada IP-nya segini. Ini sekarang ini adalah codingan yang saya gunakan untuk di web dengan bahasa Python. Ini adalah hasil codingan saya gunakan. IP yang saya gunakan itu IP lokal. Hasil fotonya akan masuk ke folder yang saya buat sendiri. Masuk di bagian static, image. Ini hasil foto-foto dari kamera ESP32 cam. Untuk mengubah sound suaranya ada di bagian sini. Dan dari video ini, cara kerja alat ini cukup sederhana. Saat pengguna menekan tombol panik, ESP32 akan langsung mengirimkan sinyal darurat ke server. Secara bersamaan, ESP32 Camp akan mengambil gambar dari lokasi kejadian dan menampilkan pada web server. Server kemudian akan memperbarui status menjadi panic present serta menampilkan gambar dari lokasi secara langsung. Sistem ini memastikan bahwa setiap kondisi darurat dapat diketahui secara cepat dan akurat. Kalau sudah, kita cek. Dan hasilnya seperti ini. Oke, benar. Dan kita matikan. Dan kita cek di codingan Arduino. Oke. Server oke. Oke, sudah berjalan seperti semula. Terima kasih kepada Bapak dosen Anak Agung Ngurah Saktike selaku dosen proyek kontrol otomatis, serta terima kasih kepada pegawai-pegawai yang sudah membantu pembuatan alat panic button system. Sekian dari saya, terima kasih.